Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Qarun wa Fir'aun wa Haman walaqad ja'ahum Musa bil bayyinat fastakhbaru fil ard wa ma kanu sabiqin. Kaum muslimin, jemaah salat Jumat semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, khutbah kita berjudul Jangan Tiru Qarun, Fir'aun dan Haman. Dasar khutbah ini Al-Quran. Pertama, surat Al-Ankabut, surat 29, ayat 39 sampai ayat 40. Yang kedua, surat 28 Al-Qasas ayat 76 sampai ayat 82. Yang ketiga, surat yang ke-10 Yunus ayat 90 sampai ayat 92. Karena waktu yang singkat, tidak mungkin khatib bacakan semua ayat-ayat itu. Tapi khatib ungkapkan dengan jelas apa pesan Allah kepada kita melewati ayat-ayat tersebut. Ada 3 tokoh sentral, 3 tokoh yang viral mulai di zamannya, zaman Nabi Musa alaihissalam sampai zaman ini dan bahkan sampai kiamat nanti, yang 3 tokoh ini viral. Allah yang viralkan sebagai peringatan untuk kita agar kita jangan ikuti karakter mereka yang bertiga itu. Kadangkala Allah memviralkan tokoh dunia seperti Luqman untuk ditiru. Allah viralkan tokoh-tokoh yang lain tentang kebaikannya untuk diikuti. Tapi lain dengan yang 3 tokoh ini. 3 tokoh ini tokoh yang sentral, yang viral, tapi Allah cela mereka. Jangan ikuti mereka. Walaupun mereka orang yang ternama, disegani, ditakuti di zamannya. Siapa mereka? Pertama, Qarun. Siapa dia? Qarun itu sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Namanya Qarun bin Yasar bin Qahis. Sepupunya Musa bin Imran bin Qahis. Satu kakeknya dengan Nabi Musa. Sepupuan dia. Siapa dia?
Qarun, orang yang terkaya di zamannya, pengusaha sukses, mungkin barangkali mengalahkan pengusaha yang hadir pada hari ini. Mungkin. Gak percaya? Cek hadis Nabi. Berapa jumlah harta Qarun? Dalam hadis dikatakan 20 ekor onta yang kuat-kuat, yang terpilih, tidak mampu membawa anak kunci gudangnya. Bukan bawa hartanya. Anak kunci gudangnya enggak terbawa oleh 20 ekor onta yang kuat-kuat. Kira-kira ada enggak yang hadir ini yang bisa menandingi beliau? Rasanya mungkin tidak ada. Kalau ada, alhamdulillah, hebat itu. Tapi jangan seperti mereka. Jangan seperti Qarun. Artinya, jangan banggakan kepada Allah kaya kita, harta banyak, melimpah ruah, mobilnya mobil yang luar biasa mahalnya, rumah bertingkat, istana kita miliki. Kata Allah, jangan bilang kaya kepadaku, belum bisa menandingi kayanya Qarun. Itulah Qarun, pengusaha sukses, orang terkaya di zamannya. Allah ambil namanya di Quran, diviralkan sampai kiamat nanti, agar umat sadar jangan ikuti dia. Tokoh kedua, siapa? Fir'aun. Siapa Fir'aun? Raja di raja yang pernah mengaku ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang tertinggi, sembah saya. Jangan bilang ke Allah, saya raja, saya presiden. Kata Allah, kecil kekuasaanmu, belum bisa menandingi Fir'aun, kata Allah. Jadi Fir'aun itu raja di zaman itu, raja yang berpengaruh di dunia, yang tak tertandingi. Itulah Fir'aun. Siapa Haman? Haman intelektual, orang yang hebat, yang IQ tinggi. Kalau sekarang mungkin sederetan titelnya profesor, doktor dan seterusnya. Allah mengatakan di Quran, kalian kaya, kalian berpangkat, berjabatan, berkuasa, hebat, pintar, cerdas. Kata Allah, kecil, belum bisa menandingi yang 3 tokoh tadi. Cuma sayang, kata Allah. Sayangnya apa? Aku berikan ke mereka harta yang melimpah ke Qarun, pangkat, jabatan, titel yang tinggi ke Fir'aun dan Haman. Kalau rajanya Fir'aun, pengusahanya, penopang dananya Qarun, penasehatnya Haman namanya. One Team Press kalau di Indonesia. One Team Press Indonesia itu. Itulah dia, Haman. Sayangnya di mana? Sayangnya kaya tapi sombong. Tidak berguna hartanya oleh orang lain, apalagi untuk agama Allah. Dia sombong, zalim, menginjak yang miskin, berbangga dengan hartanya, tapi kikirnya minta ampun, tidak pernah berinfak, bersedekah, berwakaf, zakat apalagi. Untuk negara, untuk bangsa, nggak ada guna hartanya. Untuk masyarakat nggak ada gunanya. Hartanya hanya untuk dia dan si keluarga. Begitu pula dengan Fir'aun. Allah kasih pangkat, jabatan, kekuasaan, berkuasa dia di ujung ke ujung. Cuma sayang pun zalim, menzolimi rakyat, mengambil hak rakyat, mengintimidasi rakyat. Itulah Fir'aun. Sombong. Begitu pula dengan Haman. Dia pintar, cerdas, tapi bukan untuk mengajar orang, justru membodohi orang bodoh. Itulah kerjaannya, penipu dia. Itulah Haman. Jadi yang 3 tokoh ini, tokoh yang Allah murkai. Akhirnya
kematian mereka bertiga tragis. Al-Quran mengungkapkan ayat 40 surat Al-Ankabut tadi. Haman kematiannya dihujani oleh batu, disambar petir. Di dunia Allah tampakkan dia rugi, Allah murka. Qarun kematiannya Allah benamkan, Allah kubur hidup-hidup dengan istananya. Bayangkan bumi terbelah. Bumi terbelah, Qarun dengan keluarganya tenggelam dalam istana itu. Terus ke dalam bumi. Begitu hilang istananya, bumi bertaut lagi tanpa bekas. Dikubur hidup-hidup oleh Allah. Begitu pula dengan Fir'aun. Kematiannya tragis. Allah tenggelamkan di Laut Merah. Di Mesir. Ingin lihat boleh ke Mesir sekarang. Lihat di sana. Utuh jasadnya. Allah utuhkan jasadnya. Sampai kiamat kata Allah utuh. Lengkap kulitnya, tulang-tulangnya. Lengkap mata, tangan, kaki, kuku, rambut. Ada semua. Di Mesir letaknya. Di bumi Fir'aun. Jadi kematian yang tiga ini tragis. Di dunia nggak ada gunanya baginya hartanya, nggak ada guna pangkat jabatannya, nggak ada guna kekayaannya, ilmunya oleh dia. Begitu pula untuk agama orang lain. Sehingga mereka ternama tentang kejelekannya, tersohor tentang keburukannya, kepelitannya, kezalimannya. Allah berpesan, jangan tiru mereka. Jangan tiru mereka. Kalau mau kata Allah, kalau mau minta kepadaku kaya raya ku kasih. Tapi kaya yang berguna untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk bangsa, negara, untuk umat, untuk masyarakat. Bantu orang miskin, perbanyak infak, sedekah, wakaf, zakat. Nampak orang miskin, bantu. Rumah roboh, dirikan rumah itu. Kemanapun pergi kita, ada orang yang dibantu, bantu semua. Kaya kita mengantarkan kita ke surganya Allah. Itu maunya Allah. Itu maunya Allah. Kalaupun dikasih pangkat, jabatan, kekuasaan, ayomi rakyat, bimbing rakyat. Jangan ambil hak rakyat, kasih rakyat. Sehingga pangkat, jabatan, kekuasaannya, dengan itu ke surganya. Oh cerdas. Kalau bisa orang Islam semuanya terpintar, tercerdas, terkaya, berkuasa. Kalau bisa hebat itu. Hebat. Cuma gunakan untuk membela agama Allah. Gunakan untuk bela orang yang bela agamanya. Gunakan untuk kemaslahatan umat. Kapan perlu datang ke presiden. Berapa utang negara Pak? Kami punya harta nih, kami 7 orang, 10 orang. Kami bergabung. Lunasi utang Indonesia itu semua. Kapan perlu? Masya Allah. Indonesia sedang terpuruk.